Kita ke kabar lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Yang menggunakan rompi Kamis petang, usai pemeriksaan, Hasto Kristianto terlihat menuruni tangga gedung KPK dengan mengenakan rompi orange, tahanan Komisi Anti Rasuah. Tangannya tampak terborgol. Hasto terlihat mengepalkan tangan kirinya, meski dalam kondisi terborgol sebelum ditampilkan di depan awak media untuk sesi jumpa pers oleh KPK. Penahanan terhadap Hasto dilakukan setelah dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama sekitar 8 jam. Kepada awak media, Hasto mengaku dirinya berkomitmen untuk menjadi warga negara yang baik dengan kooperatif dalam pemeriksaan. Saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Hasto Kristianto resmi ditahan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember tahun lalu. KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Atas status tersangka tersebut, Hasto pun telah menggugat melalui pra-peradilan, namun Jumat lalu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak pra-peradilan Hasto sehingga penetapan tersangka terhadap dirinya sah. Tim TV One mengabarkan. Lalu apa informasi terkini terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis kemarin? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan Josephine Kezia yang saat ini berada di gedung KPK. Selamat pagi Kezia, apa informasi terkini dari sana? Silakan. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kemarin ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, mana Hasto ditahan sebagai tersangka atas dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang hingga saat ini statusnya masih buron. Dan Hasto Kristianto sendiri nantinya akan ditahan selama 20 hari terhitung dari kemarin 20 Februari hingga 11 Maret 2025 di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Dan Hijul dan juga pemirsa, kalau melihat kemarin Hasto ini tiba sekitar pukul 10 pagi di Gedung Merah Putih KPK. Ini bersama dengan tim kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan kedua. Dan sekitar 8 jam kemudian atau sekitar pukul 6 sore, Hasto Kristianto keluar dari Gedung Merah Putih KPK mengenakan rompi berwarna oranye dan juga tangan yang diborgol. Dan dari keterangan oleh Ketua KPK Setio Budianto, KPK sudah memeriksa 53 orang saksi, 6 ahli dan juga menyita dokumen dan barang bukti sebelum melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan tidak lama setelah Hasto ditahan oleh KPK, DPP PDI Perjuangan kemudian melakukan konferensi pers atau pernyataan sikap, di mana kalau melihat kemarin memang pernyataan sikap disampaikan oleh Roni Talapesi bersama sejumlah pimpinan partai dan tim kuasa hukum di kantor pusat DPP PDIP Jakarta. Dan memang ada sejumlah poin-poin yang disampaikan, diantaranya DPP PDIP meminta seluruh kader untuk tetap tenang dan juga solid dalam menyikapi kasus ini, dan nantinya pasca penahanan dari Sekjen PDI Perjuangan, nantinya untuk seluruh kegiatan dan kendali partai langsung dipegang oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan juga ada instruksi dari Megawati Soekarno Putri untuk di mana Megawati mengeluarkan surat edaran
untuk menunda keikutsertaan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda kegiatan retret yang akan berlangsung di Malang. Kemudian juga kepala daerah PDIP diminta untuk standby dan menjaga komunikasi aktif dengan partai. Dan juga pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyiapkan bukti-bukti yang menjadi dasar penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka dan tahanan KPK. Sementara itu, Ketua Tim Penasihat Hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, menyatakan seharusnya KPK tidak menahan Hasto karena proses pra-peradilan penetapan Hasto sebagai tersangka akan dilakukan di Pengadilan Negeri Maret nanti. Kemudian berhubungan dengan masalah praper, ya, praper ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri, ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim, ya, dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Pra-peradilan yang sudah kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah ada nama hakim yang ditunjuk untuk mengadili itu akan dimulai pada tanggal 3 Maret ini. Dan itu sudah diketahui oleh umum. KPK juga sudah tahu. Kalaulah KPK comply dengan hukum, melaksanakan hukum itu sesuai, ya, dengan apa yang ditulis dalam ketentuan hukum itu sendiri, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan. KPK juga tidak boleh melakukan penahanan. Ya, Hijul dan juga pemirsa, Hasto Kristianto sebelumnya sudah menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengajukan pra-peradilan, namun dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Juyamto, pra-peradilan yang diajukan Hasto ini ditolak karena dalil yang diajukan Hasto dianggap kabur atau tidak jelas, yang mana status tersangka Hasto ini akan tetap atau tidak bisa dianulir begitu. Dan juga tim kuasa hukum Hasto kini mengajukan 2 gugatan baru, yang mana meskipun saat ini Hasto Kristianto masih ditahan di rutan KPK, namun tim PDIP tentunya akan tetap mengikuti sidang pra-peradilan yang untuk sidang pertama pra-peradilan kedua ini akan berlangsung di 3 Maret 2025 mendatang. Demikian, Hijul. Terima kasih Josephine Kezia mengabarkan langsung dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali.